saya Idrus Alawi Yahya dari kelas A2 Malam, nomor induk mahasiswa 2190302050. Saya akan mempresentasikan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya. Materi 7, persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Contohnya biografi. Biografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebarkan ke berbagai daerah organisme tersebut, kemudian mengadakan diferensi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Persebaran organisme di bumi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sejarah, geologi, dan penghambatan fisik. Contohnya A. Faktor lingkungan. 2. Faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik. Contohnya daratan, perairan, dan bintang geografis. Dan biotik, tumbuhan, hewan, dan jasad teknik mikroorganisme. Selanjutnya B. Faktor sejarah geologi. Saat dunia masih bersatu dalam bentuk PGA, kira-kira 200 juta tahun lalunya, suatu spesies berada pada daerah dan bentuk yang sama. Kemudian, seiringnya berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri. Spesies-spesies yang awalnya hidup dalam daratan yang sama kemudian terpisah. Spesies yang terpisah tersebut masing-masing mendapatkan lingkungan yang berbeda. Spesies yang terpisah tersebut mulai beradaptasi dan mengubah bentuk dan fungsi tubuhnya tersebut mulai beradaptasi dan mengubah bentuk fungsi tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dengan demikian, karena perubahan bentuk dan fungsinya tubuh, maka terbentuklah subspesies. Faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik tersebut juga penghalangan geografi atau barier isolasi geografi seperti daratan, land of barrier, perairan, water barrier, dan penggentingan daratan, isthmus. Contohnya adalah gunung yang tinggi, sedang padang pasir, sungai, atau lautan membatasi penyebaran kompetisi dan suatu spesies. Contohnya, kasus adalah terjadinya subspesies burung finch di Kepulauan Galapagos akibat isolasi geografis. Di kepulauan tersebut, Charles Darwin menemukan 14 spesies burung finch yang diduga berasal dari satu jenis burung finch dari Amerika Selatan. Perbedaan burung finch tersebut akibat keadaan lingkungan yang berbeda. Perbedaannya terletak pada ukuran dan bentuk paruhnya. Perbedaan ini ada hubungannya dengan jenis makanannya. Persebaran tumbuhan dan hewan. Pada persebaran hewan lebih ditentukan oleh letak atau wilayah geografis di bumi. Daerah persebaran hewan dibedakan menjadi 6 lokasi berdasarkan persamaan fauna, yaitu 1. Paleartik yang meliputi Asia sebelah utara, Himalaya, Eropa dan Afrika, dan Gurun Sahara sebelah utara. 2. Nektik yaitu Amerika Utara. 3. Neotropis yaitu Amerika Selatan bagian tengah. 4. Oriental meliputi Asia dan Himalaya bagian selatan. 5. Ethiopia yaitu Afrika, dan 6. Australia meliputi Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori organisme, sekarang adalah hasil dan proses evaluasi kehidupan. Evaluasi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mulanya ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari agresi molekul-molekul yang ada. Bagaimana mekanisme dasar sehingga organisme
sel tunggal itu tersebut menjadi makhluk hidup bersel banyak. Salah satu dugaan ini adalah yaitu biosfer suatu dunia kehidupan di bumi kita komponen menjadi suatu subsistem, maka sebagai suatu subsistem organisme itu bentuk oleh materi dan energi yang tersedia dalam biosfer pula. Karena dalam biosfer berlaku hukum termodinamika dan termodinamika 2, maka organisme itu adalah mengalami perlakuan hukum tersebut. Termodinamika terbagi menjadi dua, yaitu hukum termodinamika 1. Di dalam biosfer tak ada energi yang hilang, jumlah energi itu tetap, yang berubah hanya bentuk. Contohnya, energi listrik berubah menjadi energi mekanik berubah menjadi energi panas. Termodinamika 2, bila suatu sistem dibiarkan berdiri sendiri, maka sistem tersebut cenderung untuk mengalami penguraian ke arah yang paling tidak teratur. Berkaitan dengan hukum 1 dan 2 tersebut, organisme akan menjadi suatu jalur arus energi dalam tubuh organisme. Energi akan mengalami sebagai suatu sistem. Kalau dibiarkan begitu saja, maka organisme akan cenderung ke arah kerusakan yang paling parah. Sebaliknya, organisme sebagai suatu sistem akan mempertahankan diri dari perlakuan hukum tersebut. Organisme dapat mempertahankan diri dengan adanya kemampuan pelestarian diri. Sedangkan kemampuan ini adalah bagian dari proses evaluasi. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. I should fuck her in a Benz.